Kalau saya nanti tiba-tiba mati, masa iya sih cuma diciptakan saya ya lahir ke dunia, Hmm, diciptakan kemudian menjadi seorang pekerja di satu perusahaan ini, udah itu aja. oke. Kok nggak ada tujuan lain saya itu. Sebenarnya dari segi pekerjaan aman. Oke, kalau Bahkan ada sudah di zona nyaman. zona nyaman. Jadi saya berbisnis saat ini memang tanpa modal. 0 rupiah. 0 rupiah tanpa modal. Dan bisa faktanya yang kita kelola bisa berjalan. Oke. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di IMP Podcast, Infinity Muslim Trainer. Think big, fighting powerfully, and stay tough. Ya, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama sosok pengusaha muda yang akan segera tua Aku sudah tua. atau sudah tua. Tapi yang jelas dia adalah pengusaha pemula yang luar biasa ceritanya. Pengusaha pemula sudah banyak kisah cerita dan membuat kita itu akan belajar banyak hal. Dengan siapa? Kita bersama dengan Kang Danang Prasetya. Salah ya? Danan Sidik Prasetyo. Oke. Biar lengkap, biar lengkap. Danang Sidik Prasetyo. Oh, Yes. nggak boleh jadi Prasetya, nggak boleh. Boleh, karena ejaannya pakai O. Oh, pakai O. Beda itu ya Beda. artinya. Kalau Prasetya, setia. Kalau itu setia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau Prasetyo, Setio bahasa Jawa. bahasa Jawa. Oke. Sama dari mana sih? Artinya sama ya. Yes, Kang Danang, gimana kabar Kang Danang? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar dunia usaha, tapi sekedar informasi, beliau ini menjadi pengusaha itu baru kurang lebih sekitar 3 tahun ya, Kang? Ya, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti sebelumnya beliau adalah seorang karyawan. Karyawan. Nah, kita mau ngebahas dulu nih. Kang Danang ini aslinya bukan dari Balikpapan, tapi hari ini menjadi penduduk warga Balikpapan. Balikpapan. Wis, kenapa ke Balikpapan, Kang? Balikpapan kota beriman. Oke, biar jadi beriman, maka tinggallah di Balikpapan. Oke, masuk. Kang Nanang, kita cerita-cerita dikit ya. Kisah tentang bagaimana antum bisa akhirnya hijrah nih dari dunia kerja yang notabene orang bilang dunia kerja itu lebih mudah dibandingkan dunia usaha. Yes. Ya, walaupun kalau kita bilang sebenarnya juga ya masing-masing punya tantangannya masing-masing. Masing-masing punya tantangan. Ya, tapi kenapa kok akhirnya mau memilih untuk menjadi pengusaha dibandingkan melanjutkan karir bekerja? Jadi, Bismillah, saya awali. Eh, waktu itu di dunia karyawan Yes. atau kita bekerja di satu perusahaan itu bagi saya waktu itu tantangan memang ya betul tadi ada setiap profesi itu pasti punya tantangan. Yes. Dan waktu itu saya bekerja di satu perusahaan yang tergolong besar itu tadi dari awal serasanya mengalir begitu saja. Oke. Dan Allah berikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa bagi saya. Mungkin itu doa orang tua saya. Nah, dari mulai kuliah lulus kemudian masuk ke perusahaan itu seleksinya itu seleksi yang bukan saya tuh hunting di job fair dan lain Ya, sebagainya ya. itu enggak, tapi ada undangan yang memang untuk interview kemudian diterima gitu. Oke, berarti jalur khusus lah ya. Entah jalur khusus atau jalur apa Ya, yang ya. jelas seperti itu prosesnya waktu itu. Bukan harus mencari pekerjaan Ya, yang sulit ibaratnya. Oke. meskipun waktu kuliah saya ada sampingan kerja di luar jam kuliah, kerja sambil gitu kan. Oke. Namun pas waktu wisuda, pasca wisuda belum keluar ijazah itu sudah ada undangan interview ke perusahaan besar. Artinya udah punya kualitas nih, ya kan? Sampai ya. akhirnya bisa dilirik sama Dilirik. perusahaan. Kemudian dapatlah saya perusahaan itu. Ya, Itu pekerjaan pertama berarti. pekerjaan pertama untuk ikut perusahaan besar. Iya. Oke. Setelah lulus ikut di perusahaan besar itu baru pertama itu. Sampai pada titik ini pengantarnya tadi satu titik di situ itu di jenjang karir jelas, kemudian dari segi sebagai karyawan tuntutan hak-haknya itu jelas dipenuhi, kemudian dari segi fasilitas semua dipenuhi. Oke. Nah, jadi itu saya terhitung mulai di 2011 mulai kerja di situ 6 tahun selama saya di situ itu 6 tahun kurang lebih. 6 tahun. Tahun Dengan 6 tahun. kondisi fasilitas
terpenuhi, terpenuhi, jenjang karir jenjang juga karir ada, juga ada. dan secara income juga nggak mungkin nggak sejahtera kan? Ya, secara income sudah menjamin kebutuhan kita yang mengcover lah gitu semuanya. Oke. Gitu. Terus apa yang pertama kali menstimulus untuk saya pengen jadi pengusaha? Nah, waktu itu karena posisi itu adalah posisi aman bagi saya sudah merasa ini tuh saya nggak usahlah mikir kemana-mana lagi gitu. Nggak usah pindah-pindah lagi Iya. kemanapun. Ini sudah menjadi tempat yang terbaik bagi saya. menurut saya, Oke. gitu. Itu di awal saya bekerja di situ, Yes. ya kan. Mulailah berjalan. Kemudian satu momen itu ada beberapa momen di belakang ini mulai kok rutinitas cuma begini-begini saja ya. Oke. Nah, terus saya kerja berangkat pagi pulang sore, terus pulang ke rumah ketemu Iya. sama anak istri. Nah itu seterusnya seperti itu. Pas libur mencari hiburan, keluar ke yang Oke. keramaian gitu kan. Nah begitu terus. Akhirnya saya cuma berpikir kalau saya nanti tiba-tiba mati, masa iya sih cuma diciptakan, saya lahir ke dunia diciptakan kemudian menjadi seorang pekerja di satu perusahaan ini, udah itu aja. Oke. Kok nggak ada tujuan lain saya. Nah itu sebenarnya dari segi pekerjaan aman. Oke, kalau Maka ada sudah di zona nyaman. zona nyaman, itu zona nyaman itu kalau saya anggap sekarang saya memandang di zona itu berarti mirip gini. Kalau analogi sederhananya, saya tuh berada di dalam satu tempurung Oke. yang dikondisikan bahwa kamu tuh di dalam tempurung aman banget loh. Udah nggak usah Udah kemana-mana. nggak usah kemana-mana, gitu. Iya, iya. Ternyata gitu. Tapi sayangnya beliau ini penyuka cerita-cerita anime gitu ya. Kalau cerita anime itu kan nggak seru kalau kayak gitu, Nggak seru, aja. monoton, nggak Ya seru. kan? Monoton gitu, jenuh jadinya. Akhirnya ingin mencoba, salah satu alasannya pengen usaha itu adalah jenuh dengan aktivitas yang boleh dibilang bisa jadi buat banyak orang ini yang mereka cari. Ya, Gitu ya. nggak memungkiri bahwa untuk fasilitas, gaji mungkin lain sebagainya, terus apapun itu yang dibutuhkan oleh kita, kebutuhan pokok maupun kebutuhan bahkan sampai ke sekunder tersier itu di situ sudah cukup. Nah, Oke. namun itu tadi ada satu pantikan lagi yang nggak bisa gini aja gitu. Oke. Jadi nanti ada penyesalan jangan-jangan saya di belakang hari gitu. Tapi itu bukan di Balikpapan ya? Itu masih di sana. Masih dikerja di Kalimantan Barat waktu itu. Oke. Kalimantan Barat. Ini kan Kalimantan Timur ya, Yes, Balikpapan. Kalimantan Timur. Kalimantan Barat, dan secara geografis kalaupun apa ya, dari segi tantangan lokasi, itu lokasi sulit bagi sebagian banyak orang bilang. Tapi bagi saya enjoy aja walaupun di perbatasan sama negara tetangga gitu ya. Oke. Sama Malaysia. Deket banget ya? Deket, gandeng kan. Oh iya. Jadi bisa makan pagi di Malaysia, makan ini. Itu betul itu. Itu betul. Bahkan ya. di kondisi kalau saya mau gambarkan sedikit, jalurnya antar kecamatan wilayah kita, ya. Itu medannya lebih sulit dibanding saya lewat nyebrang aja dulu ke negara seberang. Habis itu lewat, baru saya masuk lagi ke Indonesia. Oke. Hanya untuk pindah kecamatan. Jadi tiap hari keluar negeri ya? Ya, begitulah. Luar biasa. Oke, dari Kalimantan Barat masih bekerja, gimana ceritanya kok jadi masuk ke Balikpapan? Nah, jadi karena ada kegelisahan tadi itu, mulailah dari dalam hati ada niat. Niat saya tuangkan dalam doa. Jadi memang kekuatan doa luar biasa gitu kan. Saya tuangkan dalam doa sambil saya obrolkan itu ke istri saya. Nah, waktu itu memang istri menurut saya luar biasa. Walaupun ditempatkan di site di lapangan, tapi dia nggak mau berpisah. Artinya bukan berpisah dari apa ya, dari jarak itu lah. Iya. Dia tinggal mungkin di Jawa, karena kan kita orang Jawa. Nggak mau, dia tetap diikuti site. Karena memang perusahaan itu menyediakan disediakan fasilitas. Fasilitasnya sudah terpenuhi. Cuma kan rata-rata banyak perempuan yang juga nggak betah ya banyak nggak betah. Bahkan kemarin itu kita sempat sampai 2 anak saya itu lahir itu di sana, di site ya, di kota terdekat di site. Jadi nggak mau, waktu itu kan punya keinginan saya itu ya sudahlah kalau pas lahiran ke Jawa aja, banyak pilihan opsional untuk rumah sakit dan sebagainya gitu. Karena ini berarti daerah terpencil lah ya. Terpencil gitu. Meskipun bisa ada yang standby gitu, tapi kan juga beda dengan yang di perkotaan di Jawa gitu. Tapi nggak mau, waktu itu tetap bersikeras di
di saat itu tadi. Tapi di sana juga ada rumah sakit, Ada, bahkan saya tuh waktu itu bukan sempat terus ke bidan atau misalnya ke dukun beranak gitu. Enggak ya? enggak juga. Oke. Iya. Oke, akhirnya dari situ eh, memutuskan untuk hijrah atau ke Balikpapan. Kenapa kok ke Balikpapan? Nah, Apakah pindah ke Balikpapan itu karena memang langsung usaha atau seperti apa? ya, jadi waktu di situ kan sudah ada mulai kegelisahan, sudah ada niatan untuk memang saya tuh punya keinginan untuk mandiri, Yes. jadi pengusaha. Usaha. Cuman saya tetap realistis kan, Ya, ya. realistis bahwa nggak bisa berubah seketika itu juga. Oke, Gitu. Artinya saya ya. susun strategi, susun rencana. Oke, saya berarti titik pertama saya adalah saya pindah dari lokasi ini. Jadi saya belum menentukan kota pilihan. Niat saya adalah hijrah dari sini, hijrah tempat ya, dari tempat Kalimantan Barat ini ke tempat yang lebih baik. Doa saya seperti itu, tapi nggak spesifik kota mana gitu. Oke. Nggak bisa. Intinya doanya adalah ingin menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Padahal kondisinya udah baik-baik aja. Apa yang pada saat itu maksudnya menjadi titik yang merasa kayaknya saya nggak baik-baik aja nih. Ya. Karena kan kalau orang pengen hijrah atau pengen berubah menjadi lebih baik, pasti diawali dari kesadaran bahwa dia sedang merasa tidak baik-baik saja, kan begitu? Iya. Nah, jadi yang bikin saya merasa nggak baik-baik saja ini tadi kegelisahan muncul, yang kayaknya tujuannya nggak sekedar nggak ini sekedar doang. ini deh. Oke. Nah, tambah lagi kan di sana itu kita minoritas. Muslim minoritas. Muslim itu minoritas karena di Oke. perbatasan sana bukan Islam mayoritasnya. Sehingga secara geografi juga masjid itu juga jauh-jauh jaraknya. Bahkan kalau kita mau Jumatan aja setengah jam harus kita tempuh Oke. untuk satu Jumatan. Saking jarang ada masjid. Saking jarang ada masjid. Tapi memang saya tetap menjaga sholat saya itu tidak bolong karena memang alhamdulillah didikan orang tua saya itu membuat saya terbentuk untuk itu. Nah, cuman tadi poinnya adalah saya tuh meskipun nggak bolong sholatnya, tapi merasa ada yang kurang. Merasa deh. Kayak gini loh, sholat kan wajib. Yes. Saya tuh nggak mau kalau saya nggak sholat. Bahkan saya kalau ketinggalan waktu sholat saya gelisah. Itu sudah tertanam. Ya, itu udah luar biasa. Itu udah luar biasa. Cuman kok saya merasa, terus feel-nya itu loh kurang gitu. Kalau sekedar ukuran kewajiban, ya sudah nggak dosa gitu. Cuman nggak mungkin kan sholat ini untuk kekhusyuan itu cuma itu saja gitu. Ada nilai yang harus sholat itu apa sih gitu. Nah ini saya tuh mau belajar sholat lebih khusyuk lagi karena kan sekedar kewajiban digugurkan kan formalitas akhirnya. Iya. Nah, sehingga ini. lebih kayak ya sholat ya udah sekedar sholat, ini kewajibannya sholat. Kayak ibaratnya kita tuh kerja ya udah masuk jam 8 pulang jam 5 ya udah sekedar masuk habis itu pulang. Ya udah tanpa punya sesuatu yang ingin dikejar atau merasakan kenikmatan atau sesuatu yang membahagiakan dalam bekerja. Iya. Jadi kayak kehilangan rasa kali ya. Iya, dalam sholat itu tadi. Sholat. Meskipun nggak ditinggalkan gitu. Meskipun sholat, bahkan saya tuh kalau ke lapangan saya bawa sejadah. Jadi kalau saya nggak temukan lokasi yang bagus ya saya yang bersih gitu. Bahkan ada satu tempat itu yang favorit itu waktu itu ada sungai gitu kan, ada batu besar di tengah-tengah itu. Pas untuk sholat. Tapi nggak di videoin pas itu ya? Kalau bagus buat konten itu nggak ada. Oh, nggak mikir ya? Sinyal susah kan, sinyal susah. Oh iya, sinyal susah. Iya. Jadi begitupun bahkan karena ini kan saya punya tim ya kayak tim, ada teman-teman yang memang di lapangan bekerja sama-sama gitu. Dan tim ini juga mayoritas hampir sepenuhnya itu bukan Islam. Di momen sholat zuhur mereka karena tahu saya Islam dan dia tahu kalau saya itu nggak pernah ninggalin sholat. Bahkan kadang-kadang sebelum waktu sholat teman-teman saya ini menyiapkan tempat sholat. Masya Allah. Paling nggak pelepahnya kelapa sawit itu. Karena kan saya bekerja di kelapa sawit ya. Pelepahnya itu disiapkan. Nanti dia ngomong, Pak ini udah siap tempatnya kalau mau sholat itu. Itu sebenarnya sampai segitunya di sana itu waktu itu. Artinya untuk menjalankan perintah agama juga Kang Danang ini tidak mengalami kesulitan di sana. Tidak mengalami kesulitan, meskipun harus tempat-tempat yang kita siasati ya, tapi tetap bisa lah gitu. Oke, berarti ada dua hal nih. Satu, merasa jenuh dan mempertanyakan apakah hidup hanya sekedar ini, karena merasa udah ada di titik yang mungkin banyak orang yang pengen mengejar ke situ dan Kang Danang udah mencapai gitu ya. Mencapai. Yang kedua adalah
kegelisahan terkait kok sholat tapi tidak menemukan Ya, satu rasa yang kenikmatan dalam sholat. ya, Padahal itu kan sholat itu kan satu ibadah yang eh, ibadah yang wajib, dan itu bahkan turunnya perintah sholat itu kan dalam kondisi-kondisi Rasul itu sedang diboikot pada ya, saat itu. Bahkan menjadi satu kado yang luar biasa luar buat biasa. umat Islam Ya. pada saat itu, umat Muslim pada saat itu. Ya, ya, menarik. Akhirnya pindah ke Balikpapan itu, apakah langsung usaha atau? Nah, jadi waktu itu ibaratnya saya anggap, bukan saya anggap, memang ternyata doa saya terkabul. Oke. Jadi momen saya masih kerja, nggak ada masalah sama sekali dengan pimpinan, dengan rekan kerja, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian waktu saya ambil cuti, itu ada eh, dulu bos saya di situ, atau dulu tuh manajer saya di waktu saya masuk pertama 2011, Hmm. itu ada manajer saya kan. Yes. Nah, di momen 6 tahun berjalan ini, manajer saya itu duluan lah pindah Kerja. pindah kerja gitu loh, pindah Hmm. tempat kerja. Pindah kerjanya beliau itu di Kalimantan Timur, Oke. di bendera lain atau di Ya. perusahaan lain gitu kan. Kemudian waktu saya cuti di momen-momen yang ada kegelisahan dan lain sebagainya itu, waktu saya cuti pulang ke Jawa, ditelepon, tanya kabar, saya hello dan lain Ya. sebagainya itu. Ini bos kok masih ingat saya, saya pikir. Ya. Terus diundanglah ke Balikpapan Oke. Karena si bos untuk kerja di Balikpapan. bos kerja di Balikpapan, di Oke. Kalimantan Timur tepatnya. Mantan atasan ini ya. Nah, ya, anak sini. Karena memang saya anggap beliau orang tua saya. Oke. Karena selama saya di sana, saya kan baru lulus fresh graduate itu, Iya, iya, langsung iya. masuk ke perusahaan. Beliau manajer saya. Manajer saya itu saya anggap orang tua karena dia nggak hanya Membimbing. melihat untuk pekerjaan, tapi Mengarahkan. mengarahkan kita sebagai anggota itu bukan hanya anggota kerja gitu, tapi Iya, iya, kayak iya. anak gitu. Oke. Makanya dari situlah saya diundang ke Balikpapan. Saya bilang, saya cuti. Ya nggak apa-apa, kan saya cuti. Kan Iya, saya iya, cuti. iya. Saya datang. Oke. Oke, saya datang, dapat tawaran bekerja di Balikpapan. Kenapa saya cenderung terima itu waktu itu? Perhitungan saya adalah saya dapat job yang berkantor di Balikpapan. Memang ada set yang harus saya kunjungi sesuai dengan ini kan di lapangan gitu kan. Cuman ada waktu itu Senin sampai Jumat kewajiban saya bekerja. Saya punya Sabtu Ahad itu libur. Oke. Sementara di tempat yang sebelumnya? Tempat sebelumnya 20 jam 24 jam dalam sehari itu standby, 7 hari dalam seminggu. Pokoknya cutinya hanya 1 tahun sekali lah. Artinya sebenarnya nggak kerja secara tanpa henti, bukan. Oke, Tapi oke, oke. kita itu sudah kayak terkontrak standby. Oke. Kalau ada sesuatu, walaupun malam, ya harus turun. Eh, kita belum ngomongin nih, sebenarnya kerjaannya apa? Kerjaan saya di infrastruktur untuk mensupport di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Infrastruktur. Infrastruktur. Jadi mulai jalan, bangunan, Hmm. perkantoran, gudang yang dibutuhkan di perusahaan itu di site. Oke. Ah, Jadi progresnya itu berarti memang dituntut deadline dan segala macam, atau memang sampai buat harus standby itu? kalau misalkan di jalan, terutama di jalan ini, Hmm. jalan itu kan hal yang paling mendasar ketika distribusi barang Oh ya. atau hasil dari perkebunan Hmm. untuk dikirim ke pabrik misalkan, atau memang hasil pabrik yang harus keluar. Nah itu kan harus langsung terkirim, jangan ada kendala di jalan. Nah, saya sebagai penanggung jawab jalan ini harus memastikan jalannya benar-benar tanpa masalah supaya ini lancar gitu. Oke. Ketika ada amblas di jalan karena jalan berlubang kah atau jembatan Hmm. runtuh misalkan, itu mau nggak mau malam pun harus Dikerjakan. dikerjakan karena pengiriman ini Terus terus berjalan. berjalan. Oke. Nah, gitu. Kerja restoran soalnya. Kerja orang. Oke. Pindah pada saat itu pertimbangannya apakah gaji yang lebih besar, fasilitas yang lebih baik, atau apa? Sudah bergeser kan? Sudah bergeser waktu itu dengan adanya kegelisahan dan itu tadi saya sempat obrol sama istri, kemudian untuk juga saya bicarakan dengan orang tua saya karena kan saya juga nggak sendirian gitu. Ambil keputusan pasti imbasnya Ya. itu kan ke sekitar gitu. Nah itu jadi waktu pindah itu untuk ada petik materi ya atau yang kita dapat salary kah, Hmm. fasilitas kah itu nomor 2. Oh. Karena tujuannya adalah mencari tadi tujuan hidup, Hmm. kemudian kegelisahan pas suatu ibadah itu dulu nomor satunya. Nomor 2-nya adalah yaitu siap kalau misalkan seandainya untuk
mungkin turun drastis pun tidak masalah waktu itu gitu. Pertimbangan waktu Jadi itu pertimbangannya bukan lagi soal materi, bermateri. bener-bener karena di sini minimal punya waktu luang untuk bisa salah satunya mempelajari lagi tentang agama, Iya, dan satu sisi yang lain juga mungkin bagian dari mempersiapkan untuk usaha. usaha. Oke. Karena saya pikirnya gini, kalau saya di sana terus, nggak mungkin saya buka sampingan apa, mau bisnis apa gitu kan. Ya, Ada ya, bayangan ya, ya. saya ke situ, Karena nggak bisa. daerah terpencil. Saya terpencil, Dan ketika pindah ke Balikpapan, Balikpapannya ibaratnya perkotaan. perkotaan. Iya, iya, iya. Sabtu Ahad saya ada free. Ya. Saya nggak nyalain juga perusahaan kan gitu Ya. kan. Waktu bebas saya di situ kan gitu kan. Nah, itulah kesempatan saya sebenarnya saya Akhirnya pindah pindah ke Balikpapan tahun 2018 awal. 2018 awal. Masuk ke Balikpapan, bekerja di perusahaan tersebut bersama mantan atasan. Iya. Jalannya terus jadi usaha tuh gimana? Jadi waktu itu tetap dengan visi tadi. Kemudian saya juga pengen membangun bisnis. Otomatis secara normalnya saya harus belajar kan gitu. Oke, betul. Harus belajar. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Ya. Jadi saya di momen Sabtu Ahad 2 hari dalam sepekan itu saya hunting teman. Oke. Cari teman yang untuk bisa membimbing saya tadi, nyari tujuan tadi itu. Tujuan hidup kah sama belajar sholat. Oke. Sholat. Saya nyari karena saya profesinya seorang bangunan di sipil ya. Sipil. Otomatis saya tuh yang relate apa? Oh, developer. Oke. Developer yang ada konven sama syariat. Ya sudah, saya pilih di medsos cari kata kuncinya apa? Syariah. Oke. Setiap ada momen freelance marketing, saya ikut di situ. Tujuannya cari ilmu, cari relasi. Tujuan utamanya cari ilmu, cari relasi. Oke. Bukan hasil marketing fee-nya belum. Belum terpikir ke situ. Saya masih bekerja. Ya. Artinya secara ya penghasilan ya masih aman lah ya. Masih aman. Oke. Aman. Akhirnya bertemu link circle itu bertemu. Circle yang itu akhirnya ketemu. Jadi step awalnya itu udah alhamdulillah dipertemukan Allah. Oke. Itu seperti jawaban doa ya? Jawaban doa. Itu memang jawaban doa, luar biasa jawaban doa. Dan di momen itu tidak ada kata ibaratnya penyesalan. Meskipun ternyata benar. Ketika awal saya bilang mungkin doanya kurang lengkap kali ya. Ya Allah, nggak apa-apa lah gajiku turun misalnya. Oh gitu. Harusnya nggak gitu kan? Harusnya, oh ada doanya gitu ya? Maksudnya kan siap nih konsekuensinya. Orang lapangan di kota itu normalnya adalah pasti penurunan. Iya, normalnya ya. Jadi lupa kalau Allah itu maha besar dan maha kuasa. Iya. Harusnya kan gitu doa saya. Tapi nggak apa-apa. Itu bukan menjadi soalan kan gitu. Tapi itu bisa masukkan juga buat yang nonton ya. Gitu. Kalau doa itu harus lengkap. Kalau doa itu jangan nggak usah pakai batas akal gitu ya kan. Jangan pakai batas akal normalnya manusia. Jangan gitu ya kan. Doa itu ya semaksimalnya. Oke, lanjutkan. Akhirnya dengan penurunan itu semua, tapi mendapatkan satu ganti yang memang sesuai seperti apa yang diinginkan. Ya, karena ternyata memang kalau kita jeli itu ilmu itu tadi sama teman soleh itu tadi nggak akan bisa kita takar itu dengan nilai rupiah yang kita dapatkan. Katakanlah gini, saya mungkin dapat waktu itu bisa mencapai 15-20 katakanlah gitu dengan fasilitas yang lengkap, sudah lengkap. Kemudian momen kita ketemu sama temen ini kan kita mau membayar berapapun kan nggak bisa kalau kita masih di sana. Betul. Dengan di sini saya tuh katakanlah bisa ada penurunan lah dari situ nilai itu nggak sebanding kan dengan apa yang saya dapatkan. Pertama lingkungan saya, teman-teman saya, ilmu yang saya tuh nggak bayar loh, ilmu agama itu kan nggak bayar kita dapat. Islam itu kan sebenarnya kebutuhan tapi kita bisa dapat secara gratis kan. Terus apa lagi ya? Lingkungan untuk anak saya. Anak untuk istri saya, untuk istri ya. Karena kenyamanan. Tadi saya belum sempat. Di sana budayanya adalah kita tuh bersaing secara materi tuh kayak persaingan. Jadi istilah nanti tetangga beli apa, kita yang panasan. Sosialita itu juga di sana ada gitu. Jadi alhamdulillah itulah kalau dengan saat ini kan nggak sebanding dengan istri kita dapat lingkungan yang bagus, anak kita lingkungan yang bagus. Kita juga sama, itu nggak sebanding dengan nilai yang hilang itu tadi.
Sepakat banget itu. Bener-bener yang memang kadang-kadang kita nggak sadar ya, Iya. gitu. Kita sering menakarnya itu hanya dengan nominal, nominal, dan nominal. Iya, Padahal ada nilai-nilai yang kalau itu dinominalkan itu jauh lebih bernilai belum gitu loh. bernilai. Iya. Ya, 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 ya. Ini yang penting juga ya buat kita, apalagi Muslim gitu ya. Khususnya Muslim juga harus punya pandangan yang tidak seperti kebanyakan orang. Iya. Lanjut kan. Berarti dari situ akhirnya punya circle terfasilitasi, Mm. ketemu nggak itu jalannya untuk jadi usaha, ketemu nggak terus mengenal apa atau menemukan lagi rasa nikmat dalam sholat. Iya. Alhamdulillah waktu itu juga eh, saya tuh mau belajar sholat. Pengennya kan juga kecil sebenarnya kan. Ya, ya. Dari segi ibadah Islam itu kan luas. Yes, yes. Saya cuma memilih waktu itu saya ingin belajar sholat. Tapi ternyata yang saya dapatkan dengan circle tadi, dengan lingkungan di sini tadi, dengan ilmu yang saya dapatkan di sini, lebih dari itu yang saya dapatkan. Lebih dari itu yang saya dapatkan. Bahkan pelajaran tentang akidah yang menurut saya itu dari Islam saya paling benar gitu kan. Ya, ya. Diobrak-abrik, dibongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Ketika dipasang lagi ternyata, wih luar biasa, jauh jauh lebih terbangun ini. Secara akidah pemahaman saya itu lebih terbangun. Jadi bukan hanya sholat yang akhirnya lebih khusyuk, lebih saya nikmati ya. Yes. Bukan khusyuk, saya belum sampai titik khusyuk lah, tapi saya bisa menikmati. Jauh lebih bisa menikmati sholat hari ini. Nah, sama ibadah-ibadah yang lain itu saya rasa bukan lagi kayak disuruh gitu, namanya kita tuh butuh itu gitu. Oke. Jadi kayak puasa sunnah gitu, terus ibadah yang lain lah, sunnah-sunnah yang lain tuh kayak itu harus kita lakukan gitu. Bukan harus jadi wajib ya, Bahkan ingin mengejar. ingin gitu loh, Masya. ingin. Ya, dan itu yang mahal. Itu yang mahal itu. Iya, iya, iya. Itu yang mahal. Padahal dari satu dorongan yang ingin memperbaiki atau menemukan rasa dalam sholat, nikmatnya lagi dalam sholat, ternyata Allah hadirkan yang lebih daripada itu. Ya, lebih, dan menariknya adalah tetap dalam satu jalur saya ingin jadi pengusaha. Oke. Karena saya dapat circle itu di dunia usaha yang sepertinya relate dengan saya, background saya. Kemudian salah satunya di situ saya juga dipertemukan dengan tadi, karena properti syariah yang saya kata kuncinya, algoritma itu sepertinya tertangkap oleh mungkin komputer atau Yes, yes. tapi yang paling penting adalah tertangkap oleh algoritma kehidupan. Masya Allah. Ya kan? Jadi tarik menarik ya. Tarik Allah menarik sudah apa kata yang kunci yang kita kejar, karena kan janji Allah gini kan, apa yang kita kejar itu pasti akan terkabulkan. yes. Misalkan kalaupun kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah itu akan menyambut kita seolah-olah dengan berlari. Nah, itu membuat saya ini tetap relate dengan tujuan saya jadi seorang pengusaha. Ternyata dalam berbisnis waktu itu, karena di properti syariah, saya itu dipertemukan dengan satu komunitas. Yes. Dan juga memang ini praktisi gitu, Oke. yang memang praktek-prakteknya mencoba dengan Islam supaya bisa diterapkan terkait akadnya, terkait modalnya dan lain sebagainya. Dan disitulah saya dapat ilmu bisnisnya, saya dapat Ilmu muamalahnya juga muamalah ada. saya dapat. Di Islamnya pun ternyata guru-guru ini luar biasa. Nggak hanya materi yang pengen beliau bimbing ke kita, tapi lebih dari itu. Apa itu komunitasnya? Ini boleh sebut merek kan? Oh, boleh. Di sini masih bebas karena belum ada Ya. sponsor yang masuk ya. Tadi gitu. Nanya itu basa-basi aja. Oh, gitu ya. Karena sudah pakai merek gitu. Oke. Iya, iya. Oh, ini dipakai ya. Yang dipakai. Jadi saya agak kurang bagus ya bajunya, mungkin nggak buat di kedai narsis ya. Langsung ada branding ya. Iya, iya, iya. Developer properti syariah. Iya. Ini komunitas yang Ini saya ikuti. Ini bagi saya juga rumah besar saya. Oke. Karena sampai sekarang pun saya masih aktif juga di salah satu bidang yang memang programnya dari DPS ini, untuk seperti saya dulu ditarget gitu ibaratnya. Saya ibaratnya di situ tuh nanti kita dapat ilmu dari secara profesional, tapi juga bukan hanya itu, ilmu tentang Islam tadi itu benar-benar disajikan secara terstruktur gitu kan. Nah, ini yang saya dapat di sini, makanya saya sangat bersyukur lah Ya. ketemu teman-teman tadi, ketemu dengan komunitas yang memang mudah-mudahan mengantarkan visi besar saya jadi seorang pengusaha besar yang Amin. taat. Seperti ini tadi apa namanya? Think big, fighting powerfully, dan stay Stay taat. taat. Itu tadi. Mudah-mudahan saya bisa seperti Infinity Muslim Fighter itu. Masya Allah. Saya jadi gini, ya, saya jadi apa ya, satu titik itu saya ngerasa jadi
iri banget gitu. Maksudnya irinya gini, ketika dulu mungkin saya dan mungkin banyak juga pengusaha-pengusaha lain itu yang ketika memulai dunia usaha itu tidak dengan ilmu muamalah, Ya, ya, ya. tidak dengan akidah yang kita pelajari betul-betul Islam dari akar, yang ya kita dulu memandang Islam itu hanya sekedar ya udah sholat, puasa, sedekah, Ya. haji, zakat, ya gitu-gitu aja gitu. Kita nggak paham bahwa ada bab muamalah di dalam Islam, ada tata cara dalam dalam berbisnis di dalam Islam. Jadi ketika saya ngelihat apa ngedenger cerita Kang Danang ini, kayak seolah-olah tuh Allah nge-preparein, maksudnya men-setting kita, Nah, diperjalankan untuk Kang Danang ini tuh diperjalankan untuk nih modal yang lebih kamu butuhkan tuh ini nih, ya, ya, ya. gitu modal yang kalau mungkin buat kebanyakan pengusaha tuh kan modalnya tuh duit, Duit. modalnya tuh harus punya modal duit dulu Ya baru modal bisa duit ya, itu. gitu. Jadi padahal ilmu yang utama itu gitu loh. Itu modal utama. Dan kayaknya Kang Nanang tuh kayak difasilitasin sama Allah untuk punya dapat ilmunya, kedua circle atau lingkungannya yang support untuk arah ke situ. Iya. Alhamdulillah. Ya. Kadang-kadang masalah umum yang sekarang kita sebagai pemula ini Yes, yes. memandang modal itu harus bentuknya uang. Oke, Kan gitu kan, kalau nggak punya uang maka nggak bisa punya modal untuk usaha. betul. Bahkan saya pas waktu kerja juga berpikir saya nabung supaya terkumpul modal baru berusaha atau berbisnis kan gitu. Ya, ya. Tapi ternyata itu kurang tepat. Oke. Jadi modal utamanya kita itu sebenarnya bukan nilai rupiah tadi itu, Bukan secara fisiknya. bukan secara fisik rupiahnya, dan justru ternyata Islam itu sudah menghadirkan modal utama kita dalam berbisnis atau jadi pengusaha. Ini yang menarik ini teman-teman ya. Masya Ternyata Allah. ada di situ. Dan itu ada. Dan Ada. Islam punya cara. Punya cara. Termasuk orang yang tidak punya modal uang Betul. bisa punya usaha. Bisa punya usaha. Caranya adalah, Dan disitulah saya dapati ternyata di Islam ada, kemudian disajikan tulus-tulusnya, misalkan dengan cara, misalkan kalau mau jualan bisa ada dengan akad-akad yang memang disediakan dalam Islam. Mau kerjasama, ada juga akad-akad kerjasama yang disediakan. Dan ternyata kok Islam itu lengkap gitu loh. Itu luar biasanya. dan semakin terpukau dengan Islam. Semakin terpukau. Jadi tadinya mau dapat sholat yang khusyuk atau sholat Iya, yang iya. nikmat, ini bukan hanya sholat yang saya dapati. Termasuk Mau berbisnis ternyata Islam menyediakan gitu. ya kasarannya nih mau dapat sholat yang nikmat, bahkan di dalam berbisnis pun juga bisa menegakkan ketaatan kita seperti sholatnya kita. Iya betul, luar biasa. Jadi nggak ternilai. Kadang-kadang kan, Iya, kadang-kadang iya, saya iya. tuh berpikir gini, ini kok bisa ya saya dapat circle seperti ini? Benerkah ini saya dapat kenikmatan-kenikmatan ini? Gitu sampai sampai kayak nggak percaya gitu. Iya, bener sih. Karena saya juga akan, saya yang mendengar aja itu kayak wow banget gitu. Apa ya, maksudnya ketika kita usaha lalu terjebak dalam lingkaran kapitalisme yang ya kita, maksudnya saya pribadi gitu ya, usaha juga terjebak dalam lingkaran kapitalisme yang harus dengan modal. Betul, betul. Modal itu bisa kita minta sama siapa yang punya modal atau kita ke lembaga ribawi. Iya. Nah, yang bahkan itu kan kita terjebak pada dosa-dosa yang begitu banyak yang baru kita sadari itu setelah sekian lama berjalan usaha gitu loh. Sementara Kang Danang tuh kayak bener-bener di setting gitu, dipersiapkan sama Allah untuk dari awal mulai usaha terkondisikan dengan sangat baik. Jadi memang usaha, pertanyaan saya adalah lanjutnya, apakah benar memulai usahanya hari ini tanpa modal? Ya, tepat sekali. Jadi saya berbisnis saat ini memang tanpa modal. 0 rupiah. 0 rupiah tanpa modal. Dan bisa, faktanya yang kita kelola bisa berjalan. Oke, ini yang menarik teman-teman. Bisnis tanpa modal gimana kan? Jadi tadi itu ketika kita belajar Islam tadi itu, ternyata makin banyak yang sebelumnya saya nggak dapati, Ya. ternyata Islam sudah menyediakan. Oke. Dan salah satunya terkait ini tadi, bisnis yang seperti apa yang tanpa modal, terus bagaimana solusinya kan gitu kan, namanya juga
bisnis harusnya ada modal dong. Yes. Nah, ternyata ada Ini modal yang kita bahas adalah modal uang ya. uang, ya pastinya uang gitu Hmm. kan, modal uang untuk diputar. Namanya Ya. juga berbisnis kan mutar uang Yes. kan kita. Nah, ini apa yang diputar kalau nggak ada uang kan kita. Oke. Tapi ternyata faktanya ada pola-pola yang disediakan dalam Islam itu ada kerjasama, Hmm. ada namanya samsaroh dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, saya melakukan kerjasama dengan partner bisnis yang Oke. sejatinya itu kita kelola satu proyek dan itu saya tanpa modal sepeser pun. Jadi pekerja apa bisnis pertama dan memang ini terkait dengan bidangnya Kang Dana. Bidang saya Oke, berarti pertama kali menggunakan pola kerjasama atau sirkah. sirka. Oke. Jadi sama kuncinya gini kan, kuncinya kita itu atau saya pribadi seringkali belajar Islam kemudian sebatas pengetahuan Hmm. ya. Kemudian kalau itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih mudah kita pahami sebenarnya. Oke, ya. Jadi kuncinya itu memang kalau belajar kita harus praktekkan. Bukan cuma sekedar jadi informasi Teori semata. ya, bukan sekedar informasi sama teori, tapi kita harus praktekkan termasuk tadi. Sirkah tadi itu pas waktu saya jadi member ya, member DPS yang saya ikuti itu kan. Dan ada pelajaran itu ya? Ada pelajaran di situ. Oke. Di situ dalam bisnis secara profesional diajarkan, ilmu manajemennya diajarkan, ngitung cash flow sebagainya diajarkan, untuk mendesain bangunan supaya menarik diajarkan. Artinya secara profesional diajarkan. Dan nggak kalah penting secara muamalah diajarkan juga. Termasuk mau kerjasama, jangan pakai pola konvensional. Yang umumnya gini, Kang Angga nih. Yes. Terus saya ada project, Kang, ini saya ada project nih. Ya. Kang Angga punya tuh uang dingin tuh, modal uang untuk bisa jadikan modal. Ya. Umumnya adalah siap untuk berinvestasi, bahasanya gitu Yes, ya. yes. Tapi kadangkala yang investasi ini dia tidak siap untuk rugi. Kalau Kebanyakan. Ya, kalau ini untung, ya, kita bagi hasil berapa nih? Yes. Gitu kan? Tapi kalau rugi, umumnya adalah nanti uang saya kembalikan ya. Nilainya yang sama yang di investasikan. Iya. Itu investasi yang digambarkan saat ini keumumannya. Oke. Nah, dalam Islam waktu kita pelajari ternyata bukan seperti itu. Itulah yang sebenarnya benar-benar harus kita praktekkan. Nah, alhamdulillah dengan adanya bimbingan dari guru-guru, kemudian kita belajar dan terus belajar, meskipun memang benar pemahaman kita itu kan mulai dari yang kecil kemudian yang bertambah. Bukan berarti praktek pertama langsung berhasil. Ya. Itu secara sunatullahnya juga tidak begitu. Ya. Kalaupun ya alhamdulillah. Tapi kita harus berani. Ya. Dengan apa yang kita dapat harus kita praktekkan. Ya. Nah, gitu. Jadi pemahaman terkait modal tadi, investasi, kerjasama itu kita diluruskan di situ dalam Islam, dalam bingkai Islam. Itu luar biasa. Dan ketika praktek usaha itu dimulai, akhirnya malah mempertajam hasanah ilmu tadi itu ya. Betul kan. Jadi makin rasanya tuh kok ya Allah, ini tinggal jadi orang bodoh aja lah. Maksudnya orang bodoh ini ya sudah ngikut aja loh, udah Islam sudah sempurna gitu kan. Jadi orang bodoh yang cuman mana aku mau ini pakai Islam ada nggak? Oh ada, ya udah pakai gitu kan. Itu aja kan orang bodoh gitu kan. Tinggal itu aja gitu. Ternyata sederhana dalam berpikir ketika ini kan kalau dilihat kan jadi orang bodoh itu kan kayak satu hal yang sederhana ya. Tapi kesederhanaannya ini tuh karena didorong oleh keimanan. Bukan semata-mata ya kalau orang pada umumnya hari ini disuruh ya pura-pura bodoh aja lah, ikut aja apa kata aturannya begini asal ikut aja, nggak semua orang mau. Ya kan, nggak semua orang mau. Tapi kalau misalnya yang ngajarin itu adalah memang sesuatu atau misalnya orang yang udah berpengalaman, udah punya track record, harusnya dia bakal nurut. Terlebih ini yang nyuruh adalah pencipta kita yang tahu. Iya, betul. Mahal. Gak sebanding dengan tadi yang kita edikan. Pantas kalau ya Allah kasih ini juga mungkin ya salah satunya Kang Danang jadi dengan nikmat itu yang sebelumnya di Kalimantan Barat saya menganggap ya gini. Jadi kayak buat orang itu kan nikmat ya. Buat orang itu nggak mungkin itu dianggap sebagai ujian gitu ya. Ya kan? Tapi bisa jadi dalam bingkai itu Allah seperti menguji juga dengan kenikmatan yang ada. Tapi ternyata Kang Danang memilih untuk ingin mendekat kepada Allah. Nah, di sisi itu yang menjadi hal yang menarik buat saya itu adalah emang kalau kita itu mau mendekat ke Allah itu udahlah.
yakin deh gitu loh, banyak jalan yang akan dibuka, dan ini salah satu cerita yang saya yakin banyak orang yang juga mengalami hal yang sama, tapi beda sudut pandang atau beda cerita. Oke, yang Nanang, lanjut ke kita ngomongin tentang bisnis. Bisnis pertama kali, project pertama kali tanpa modal dengan pola sirkah, berhasil, gagal, rugi? Saya melakukan sirkah ada beberapa kali. Oke. Dari tadi mulai awal belajar gitu kan, mempraktekkan gitu. Ada masanya ketika awal ya, kalau dari awal ini nggak seberapa nilainya, sempat belum berhasil. Oke. Nah, kemudian ada lagi, ini belum berhasil, resikonya kecil. Ya. Nah, ada waktu itu sirkah, kemudian ternyata juga masih dalam tahap apa itu, ilmu yang terus bertambah, kemudian pengen mempraktekkan, kemudian evaluasi lagi. Jadi juga sama, menemukan hal yang sama. Bahkan ini mengalami kerugian. Oke. Kerugian pernah juga. Iya. Tapi itu tadi, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai atau gini, belum mencapai hasil yang kita inginkan, kan seolah-olah berarti ini syariat Islam ini nggak menguntungkan kan gitu kan ya? Iya. Masa nggak pernah untung kan gitu kan? Ih. Nah, ternyata saya setelah muhasabah gitu kan, oh kesalahannya itu di pemahaman saya sama tim kan gitu kan. Sirkah itu kan nggak sendiri kan? Sirkah kan kita satu atau dua orang atau lebih Ya. melebur kan gitu. Nah inilah yang kalau nggak kita praktekkan nggak akan bisa dapat feel-nya. Nggak akan bisa dapat nilai-nilai yang disampaikan dalam Islam sirkah itu apa. Akhirnya terus berupaya, oh gagal saya ini karena manajemen saya selaku pemahaman pribadi saya terkait sirkah belum duduk. Evaluasi lagi. Oh, perbaiki. Sirkah berikutnya berarti yang ini saya nggak pakai, atau muamalah atau perilaku dalam pengelolaan bisnis ini saya evaluasi, ini nggak sesuai nih. Misalkan nih, kejelasan akad. Ini kayak seolah-olah menjadi hal yang tidak begitu penting, tapi ini penting banget. Akad dalam segala hal, baik dari customer, baik akad kita internal yang bersirkah, itu harus jelas. Dan memang Islam mengajarkan kita seperti itu. Harus jelas. Iya. Tidak ada yang abu-abu di Islam. Tidak ada yang abu-abu. Iya. Nah, ketika ada abu-abu yang sudah, ibaratnya gini, Kang Angga sama saya udah kenal lama nih. Iya. Satu circle. Nah, percaya aja. Itu letak kehancuran pertama kali. Nggak bisa, Islam nggak bisa gitu, nggak bisa abu-abu, harus jelas akadnya, jadi nggak ada horor nanti jadinya. Ini nih berjalannya, alhamdulillah. Saya juga kalau ditanya terus apa untungnya sirkah, ada, alhamdulillah. Ada yang tanpa modal kita bersirkah dan sampai akhir project ada keuntungan yang kita bagi, alhamdulillah ada juga. Dan sampai hari ini progresnya meningkat, alhamdulillah. Itu yang membesarkan mindset saya di pengusaha, walaupun masih awal ini, menurut saya bisa bertahan dan bisa ibaratnya terus optimis karena ada Islam tadi itu sebagai modal utamanya. Jadi bukan duit jadi modal utamanya. Iya. Kang Danang, saya kenal Kang Danang ini kurang lebih tahun 2021 ya. 2021. Usaha pada saat itu mulai dari tahun berapa? Ya, 2021 itu awal peralihan. 2001 itu ya? Iya. Berarti ketika udah 3 tahunan. Oke, 3 tahunan ya, 2001 sampai sekarang ya, 2021. Nah, salah satu saya itu salut juga sama Kang Danang ini ya. Kalau buat teman-teman yang sekalian masih, beliau ini juga salah satu penggerak dakwah gitu. Salah satu penggiat dakwah, khususnya di bidang pengusaha. Salah satu juga beliau bergerak di DPS ini ya, developer properti syariah, dan juga ada beberapa komunitas dakwah lainnya. Nah, Kang Nanang nih ngomongin dakwah, ngomongin usaha gitu ya, ada nggak sih di titik usaha nih, ada nggak sih titik terendah nih di dalam usaha 3 tahun ini? Ada nggak sih titik terendahnya yang paling menyentuh mungkin? Terendah dalam pengertian umum ya. Biasanya umum anggap terendah ini kondisi yang benar-benar kita itu kayak terpuruk lah. Ibaratnya biasanya ya nggak jauh-jauh dari urusannya, misalnya
ditipu Iya. atau misalnya rugi atau mungkin nggak punya penghasilan Penghasilan ya. misalnya. Iya, iya. Ada nggak sih ngalamin fase itu? Ada, Ada ya? ada. Jadi Kapan itu? eh, kalau ditanya kapannya tepatnya lupa. Cuman juga jauh dari karena kan 3 tahun ini waktu yang pendek ya. Iya, iya. Jadi waktu peralihan itu tadi, oh ya setelah ada sirka saya yang sudah selesai, yang tadi merugi tadi itu. Nah, di momen itulah saya posisi yang mungkin dari kisah ini tadi yang terpuruk di situ, terendah di situ. Itu belum dapat project selanjutnya. Jobless lah ya. Jobless ya. Tidak ada project ya. Project Tidak- gitu. iya. Tidak ada project dikelola. Statusnya memang pengusaha. Karena udah pengusaha kan. Iya. Jadi Tugasnya pengusaha kan. ya pengusaha. Iya, iya, iya. Oke. Nah, waktu itu nggak ada pekerjaan sama sekali. Oke. Itu kan, loh kita kan harus bekerja supaya dapat hasil bisa menafkahi keluarga. Nah, itulah titik terendah saya kalau menurut saya di situ momennya yang ibaratnya kebutuhan pokok itu namanya pokok itu harus ada dan di posisi itu untuk pemenuhan kebutuhan pokok itu juga Nggak ada. nggak ada. Itu bagi saya juga berat. Oke. Jadi itu maksudnya gini, apa bener-bener nggak punya project apapun Bener-bener nggak ada project dan yang nggak ada dikelola. penghasilan sama sekali. No income. Otomatis tanpa project yang kita kelola nggak ada penghasilan sama sekali. Namanya ini baru ini dari karyawan Oke. peralihan mau membangun usaha ini belum dapat nih yang mau dikelola, nggak dapat pemasukan sama sekali. Kalau kemarin karyawan masih ada penghasilan per bulan gitu. Ini sebenarnya dari secara materi jomplang banget ya. Jomplang, pasti jomplang ini. Gaji besar, fasilitas tercukupi, pindah ke sini gaji turun tanpa fasilitas, Fasilitas ya. lalu mulai usaha, Nah, ya. tidak ada hasil, ya kan? Tidak ada hasil, Tidak ada hasil. Lalu tidak ada project, rugi dulu, rugi lagi, oh iya rugi lagi. Lalu nggak punya nggak punya project, belum punya project. dan pengeluaran tetap ada. Harus ada pengeluaran. Makan jalan terus kan itu. Kalau makan bisa cuti ya, Pak. Iya, makan jalan terus, pendidikan juga harus jalan. Pendidikan harus Iya, bayar, dan kebutuhan kita pokok juga. tidak gratis pendidikannya. Iya, beban dengan kepribadi gitu. Iya, rumah sakit juga ya ada sih gratis. Nggak boleh sakit, nggak boleh Iya, sakit. nggak boleh sakit kita. Kita harus pintar dan nggak boleh sakit. Eh, gimana ngelewatin? Jadi di posisi itu Adakah tekanan dari keluarga, dari istri atau yang lain? pastinya ada atau enggak, normalnya ada tekanan itu. Meskipun gini, kalaupun lah istri tidak menyampaikan masalah muncul atau orang tua yang enggak, tapi kan itu secara natural. Kalau kebutuhan pokok belum bisa terpenuhi kan tekanan itu muncul kan. Kita pribadi pun sebagai laki-laki gitu kan, suami pastinya di situ momen tertekan kan gitu kan. Iya, 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 iya. Beban yang luar biasa gitu. Nah, waktu itu juga alhamdulillah tadi, benar tadi. Kembali lagi, kalau kita langsung di kondisi yang memang alhamdulillah Islam itu sudah mulai terinstal atau kita coba belajar Islam. Ternyata di momen itu Allah sediakan jawaban-jawabannya. Apa Ya. itu? Jadi waktu itu kita sudah pernah melewati materi tentang rezeki. Oke. Ada qada-qadar, rezeki, tawakal, sampai doa, ajal dan sebagainya. Itu kan akidah semua isinya. Iya, iya, iya. Oke, itu teori. Tapi Allah juga akan menanyakan keyakinanmu atau keimananmu itu seberapa sih? Benerkah yang saya bilang kamu beriman itu kalau sebelum diuji? Kan enggak gitu kan. Nah, ternyata di situ itu jawabannya waktu itu saya sedih ya sedih lah. Iya, Tertekan ya tertekan lah. pasti. Mau makan nasi pun kalau nggak ada beras mau makan apa gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi ya sudah saya meyakini bahwa ini saya masih hidup. Saya juga nggak diam. Dan saya meyakini bahwa bekerja mencari nafkah itu tidak ada relasinya apa-apanya, keterkaitannya Keterkaitannya. dengan rezeki. Karena rezeki itu bedahannya adalah benar-benar pemberian dari Allah. Tapi dengan kita belajar tadi itu meluruskan pemahaman kita bahwa bekerja itu wajib. Mencari Itu, nafkah itu ya. wajib. Kalau wajib berarti itu kan nilai ibadah. Oke. Jadi, oke, sekarang saya belum punya project. Tapi saya nggak diam.
saya juga harus mencari proyek. Itulah bekerjanya saya mencari nafkah. Karena itu kewajiban Itu buat saya. kewajiban saya. Dan saya yakin ketika saya tidak diam, saya mencari, ini pasti sebentar lagi Allah berikan. Nah, dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang lain. Waktu itu di momen yang bersamaan itu kita ada kegiatan dakwah ya. Ya sudah, saya tuh datang. Itu titik itu di awal-awal, maksudnya di tahun berapa itu terjadi momen itu? Mungkin di 2021 akhir atau 2022 awal. 2022 awal gitu lah. Berarti itu pada saat Iya, 2021 lah masih ya. ya awal-awal, maksudnya saya kenal Kang Nana juga salah satunya di momen Di momen itu. Iya kan? iya betul. Berarti Sama-sama di momen kita. lagi aktif-aktifnya dakwah, Ya, lagi nggak punya penghasilan. lagi diuji. Menurut saya ujian karena kan lahir kita menyampaikan dakwah nih tentang materi akidah nih. Iya. Ya kita selaku pelakunya diuji dulu kan itu. Nah, itu saya merasa begitu, saya anggapnya. Oh, ini ujian saya ini. Ya, oke, ujian saya harus hadapi. Tanpa meninggalkan ini kewajiban yang lain. Ini juga wajib ini. Kan gitu kan. Saya juga bekerja. Kalau ditanya istri hasil atau kerja enggak, ya kerja saya. Mencari ini kan bekerja. Mencari penghasilan, mencari proyek ini kan juga bekerja. Nah, dengan memahami makna rezeki yang memang rezeki adalah pemberian Allah, ya selama kita nanti masih hidup di dunia ini, Allah pasti jamin rezeki kita, pasti ada. Dan keyakinan itu membuat Kang Danang melewati itu dengan Iya, akhirnya kita fokus kan. Fokusnya itu bukan terus nggak punya bagaimana, nggak ada pekerjaan bagaimana. Enggak, kita kan udah pengusaha gitu kan. Ya sudah, kita usaha terus. Nanti bakal ada ketemu di situ. Nah, kita waktu itu saya sering curhatnya itu, tapi nggak ke siapa-siapa, bukan ke manusia ya? Bukan ke manusia. Saya cari momen di waktu duha, setiap habis ngantar anak saya sekolah itu kan jam 8-an sekian ya, saya terus kemudian mencari pekerjaan atau proyek-proyek itu saya hunting, nanti saya singgah ke masjid sholat duha, kemudian di situ saya minta curhat di situ, mau nangis saya di situ. Kan nggak ada yang tahu kalau waktu duha kan sepi masjid. Sepi betul. Kalau waktu sholat wajib rame, malu lah saya. Malu nangis. Kalau yang lihat Allah kan nggak malu saya. Masya Allah. Dan itu menjadi momen keintiman. Maksudnya buat saya itu jadi kayak momen intim banget ya. Maksudnya antum seperti berdua-duaan dengan Allah, curhat menyampaikan apa yang antum mungkin khawatirkan. Ya. Di situ momen-momen yang benar kadang-kadang dirindukan. Mudah-mudahan itu bisa kita setiap saat itu ada. Dan itu dengan perjalanan waktu ini sampai satu titik itu saya kalau dikasih sesuatu project itu nanti mikirnya, apalagi yang mau saya lakukan dengan kemudahan Allah berikan ini. Jangan sampai ketika saya dititipi amanah project misalkan, saya punya agenda dakwah, ini malah waktunya itu bergeser gitu. Sibuk di project. Padahal bisa jadi saya tuh dapat pekerjaan ini karena saya kemarin tuh dakwah. Wow. Berarti di momen ketika saya kenal Kang Danang, di saat itu Kang Danang lagi aktif-aktifnya dakwah, padahal di saat yang sama itu sedang diuji. Ya. Masya Allah. Itu nggak terlupakan. Itu luar biasa sih, semakin salut ini, luar biasa sekali teman-teman. Pada saat itu saya nggak nyangka gitu, saya begitu dengar ceritanya hari ini, saya tuh nggak nyangka kalau momen itu tuh Kang Danang sedang lagi diuji seperti itu, gitu. Apakah ini jadi apa ya? Semakin membuat saya tuh jadi semakin ya Kang Danang memang dipersiapkan dan menjadikan ilmu itu betul-betul diterapkan. Ya, seharusnya kalau menurut saya, seharusnya semua pengusaha itu hal mendasar kayak. Karena coba kalau kita kejebak tadi, kalau hanya uang yang jadi modal, namanya usaha itu bisa untung sama rugi. Kalau modalnya uang plus rugi, habis itu kan stres. Atau lari ke yang tadi lembaga keuangan yang dia ada ribawinya, kan pasti ke sana arahnya. Atau bahkan naudzubillah bisa mencuri, bisa korupsi. Malah menumpuk-numpuk dosa-dosa lagi. Iya. Jadi kalau seorang pengusaha harusnya jeli kondisi itu nanti teman-teman di luar sana lah yang pengusaha pasti adalah momen-momen seperti itu.
Dan ketika itu ada Islam, insya Allah beda lah gitu. Respon kita akan beda. Nah, keren banget ini. Kalau masalah waktu kayaknya kita bakal lebih panjang lagi nih ngomongin ini. Tapi eh, menarik satu hal ini menjadi perjalanan bahwa bagaimana ilmu itu bukan hanya ilmu bisnis sebenarnya ya. Dan ketika kita belajar Islam tuh sejatinya itu modal utama kita untuk hidup kali. Betul. Sama gini kan. Ilmu bisnis itu bukan berarti nggak penting kan. Justru dengan kita taat dengan Islam ini, akhirnya kita harus mempelajari ilmu bisnis. Karena nanti ada tuh tawakal. Ternyata dalam kelas akidah itu kan ada tawakal tuh. Di situ kami diluruskan pemahaman kita terkait tawakal. Orang Muslim seharusnya kalau mengejar sesuatu itu harus serius. Bagaimana dengan serius ini kita pecah? Berarti serius ini setelah kita paham akidah kita, namanya mau serius, mau berbisnis bakso, harus tahu resepnya dengan detail. Terus kemudian jaminan mutu dari sumber bahan bakunya harus detail. Itu kan makna serius. Itulah tawakal sebenarnya di situ. Bukan nanti asal gimana ya? Asal berusaha, wah ini Bukan bisnis modal nekat. modal nekat. Muslim nggak gitu. Muslim gak gitu. Iya, iya, iya. Ini relate banget sama obrolan waktu saya ngobrol sama Kang Irwan juga. Harusnya ketika kita mengemban Islam atau kita mengenal Islam, mempelajari Islam dan mempraktekkan Islam dan membawa Islam dalam setiap kehidupan kita, kita tuh menjadi orang yang sangat kompeten, menjadi orang yang sangat terpercaya, menjadi orang yang memang siap gitu dalam bidangnya, menguasai bidangnya. Jadi emang menjadi sosok yang orang itu pengen kerja sama kita. Orang itu senang kerja sama kita. Ini yang menarik, teman-teman. Oke. Ada satu juga yang saya pengen Kang Danang juga cerita nih ke teman-teman juga ya terkait doa yang ada hubungannya dengan bisnis dan dakwah. Apa Kang doanya yang share dong? Ini saya juga denger itu tuh saya jadi termotivasi juga itu untuk apa membuat doa itu doa yang sama yang saya lantunkan juga jadinya. Iya. Jadi doa ini kan sudah dijamin sama Allah pertama ya dengan keyakinannya bahwa setiap doa dari lisan kita seorang muslim ini pasti dikabulkan. Yes. Kan gitu kan. Dengan cara cepat atau nanti ya, agak ke depan gitu kan. Atau justru waktu kita di dunia sudah habis bakal jadi tabungan kita di akhirat ya. Bahkan itu jauh lebih bernilai. Yes. Ya kan gitu kan. Akhirnya saya tuh berdoa semakin banyak listing doa saya dan itu saya tulis karena ternyata ingatan manusia atau saya pribadi mungkin ya ingatannya terlalu pendek gitu kan. Ini saya tulis. Doa saya tulis itu dari tips dari guru juga gitu kan. Tadi ada circle yang itu tadi membantu saya memudahkan ini. Oh ada tips nih, oke, saya lakukan gitu kan. Saya tulis. Nah doa yang saya sekarang ini saya masih lantunkan itu masih saya sampaikan itu karena doa saya itu adalah ya Allah pertemukan Maisah atau kalau Maisah itu istilah umumnya apa ya? Umumnya apa ya? Pekerjaan lah gitu ya. Ya. Pekerjaan yang menjadi wasilah rezeki ya. Pekerjaan yang menjadi wasilah rezeki. Ini tidak mengganggu dakwah, justru bisa mensupport dakwah dari mulai waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan malnya kita itu bisa untuk mensupport dakwah. Luar biasa. Amin. Ini mudah-mudahan diaminkan juga sama teman-teman yang nonton dan menginspirasi juga buat teman-teman yang nonton ya. Menuliskan doa, lalu bagaimana doa tersebut kita minta ya karena banyak banget ya pengusaha yang akhirnya ketika semakin besar bisnisnya, semakin besar penghasilannya, semakin besar tanggung jawabnya, malah sibuk di bisnis, bukan sibuk dalam hal ibadah, dalam hal dakwah. Ya. Padahal ibadah dakwah ini adalah ada dakwah khususnya wajib. Sholat wajib. Jangan sampai bisnis kita membuat kita tuh malah tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Karena closing statement apa nih? Ya. Jadi untuk teman-teman pengusaha, yes, pengusaha itu biasanya visioner kan.
Sepakat. Dan harus visioner. Memang harus Harus begitu. visioner. Nah, ketika tadi relevansinya dengan dakwah tadi, sejatinya itu malah membuat kita itu terpacu untuk lebih kreatif. Misal jadi dalam pekerjaan kita kan tersibukkan dengan mungkin proyek atau pekerjaan yang lain. Tapi dengan kita sadar bahwa dakwah itu wajib, kita harus memanage waktu kita supaya dakwah tidak terganggu. Itu kan membuat kita berpikir terus, bagaimana bisnis kita itu bisa mungkin di remote kah atau auto kah, tapi kan itu butuh proses yang kita harus tidak diam di situ. Artinya muslim atau pengusaha muslim ini sejatinya justru terpancing atau terdorong untuk terus berkreasi supaya tetap bisa jadi pengusaha besar, tapi tidak melewatkan dakwahnya, karena itu wajib. Bisa jadi siklusnya nanti akan terjebak, kalau nggak seperti ini akan terjebak seperti ini. Oh, ini dakwahnya kenceng, pekerjaannya drop, ya kan? Dakwahnya kenceng, pekerjaannya drop. Ketika dakwahnya makin kenceng tuh, Allah memberikan kemudahan tuh. Kasihlah pekerjaan, kasihlah project, kasihlah apa yang membuat dia itu bisa mengelola sesuatu. Karena dakwahnya dia kenceng tadi tuh, dapat naik tuh siklusnya. Naik, semakin sibuk, dakwahnya semakin set. Kalau nggak bisa memanage tadi ya, kalau nggak visioner tadi ya, saya turun. Naik, ini naik nih, yang pekerjaannya atau proyeknya, ini turun, lama-lama tertinggalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak sampai seperti itu. Sampai satu titik nanti Allah akan uji. Karena di dunia ini kan tidak ada yang abadi kan. Yes. Terus masa siklusnya gitu terus? Nanti habis turun ingat dakwah. Habis naik kan enggak gitu. Kita harusnya bukan seperti keledai ya, dia bisa masuk dalam lubang yang sama. Nah itu mungkin dari saya pribadi, untuk saya pribadi sebenarnya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Luar biasa. Mudah-mudahan makin jos lagi Kang Danang dakwahnya, bisnisnya makin melesat, makin bisa mensupport dakwahnya juga, dan makin menginspirasi banyak pengusaha-pengusaha muslim untuk menjadi pengusaha pejuang. Amin. Masya Allah. Ya, teman-teman, saya jadi teringat ya bahwa statement salah satu guru saya juga yang mengatakan bahwa Islam itu merubah kita di dua bagian. Ada bagian fisik dan ada bagian non fisik. Kalau bagian non fisik kita bicara tentang pemikiran dan perasaan, dan kalau di bagian yang fisik itu di perbuatan dan kebiasaan kita, perilaku kita. Tapi yang paling penting itu adalah bagian non fisik gitu. Bagian non fisik, bagaimana seperti kisah Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu meninggalkan hartanya, semua hartanya dia tinggalkan demi mempertahankan keimanan dan bersama dengan Rasulullah. Tapi itu semua tergantikan ketika beliau sampai di Madinah, bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena beliau punya sesuatu yang non fisik, tapi itu menjadi kekuatan yang sangat berarti. Maka jadi pengusaha muslim harusnya yuk kuatin non fisiknya. Apa? Ilmunya, termasuk circle-nya untuk mendukung kita untuk punya ilmu itu, sehingga kita bisa merespon setiap tantangan yang terjadi di bisnis kita. Ketemu lagi kita di IMP Podcast selanjutnya bersama dengan tamu-tamu yang pastinya seru-seru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.